Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wassayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmat kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin wa huttat anhu asyru khati'at wa rufi'at lahu asyru darajat. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala semoga Allah tabaraka wa ta'ala meneguhkan keimanan kita di dalam memegang teguh hidayah iman, di dalam menegang teguh hidayah Islam yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga semua kita termasuk orang yang senantiasa ingat mengingatkan, mengambil kunci kebaikan seorang mukmin muslim, yaitu saling ingat mengingatkan di dalam ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin, merupakan sebuah sunnatullah, merupakan sebuah ketetapan dari Allah tabaraka wa ta'ala bahwasannya orang-orang yang beriman itu pasti dengan keimanannya akan diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang hal ini. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut, Allah menyebutkan yang artinya ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah orang-orang yang telah menyatakan dirinya telah beriman itu mengira akan dibiarkan begitu saja sebelum mereka diberikan ujian oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Ujian itu untuk meningkatkan derajatnya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, untuk meningkatkan kemuliaannya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Maka mereka akan diberikan ujian-ujian oleh Allah tabaraka wa ta'ala terhadap diri dan agamanya. Termasuk dulu bahkan orang yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diuji oleh Allah tabaraka wa taala. Beliau sebagai orang yang paling dicintai,
tiba-tiba menjadi orang yang dibenci. Tabaddala hubbu Quraisyin bughdan wa qurbuhu bu'dan wa sidquhu kadhiban wa ilmuhu huzwa. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi bahan olok-olokan. Sejak kapan? Mundu da'ahum ila ibadatillahi wahdah. Sejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak orang-orang Quraisy beribadah hanya kepada Allah tabaraka wa taala saja, tidak kepada yang lainnya. Itulah yang terjadi. Selanjutnya muwasalatus sukhriyah wal istihza. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diejek-ejek. Al-hailulah bainan nas wa bainal istima'i ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan Nabi dengan sukunya orang-orang Quraisy pada waktu itu semakin ada jaraknya karena mereka menjauh. Kalau tidak menjauh, mereka disuruh menjauh sama teman-temannya. Itharatus syubhat wa takfifu da'ayatil kadzibah. Mereka menuduh Nabi dengan tuduhan yang tidak-tidak. Mereka menuduh Nabi dengan tuduhan yang bukan-bukan. Dan bahkan mereka mendebat Nabi Muhammad, apa yang diucapkan dari wahyu tersebut dengan ucapan-ucapan dari tokoh-tokoh mereka. Iwanifidin, kejadian yang seperti itu kata Rasulullah juga akan terulang dengan umatnya. Kejadian yang seperti itu kata Rasulullah akan terulang kepada umatnya. Ujian dan tantangan di dalam memegang teguh agama. Maka di antara nasihat Nabi, nasihat termasuk nasihat perpisahan. Begitu kata mereka para sahabat, termasuk sahabat Irbad bin Sariyah yang beliau mengatakan ka'annaha mau'idatum muwaddi'. Ya Rasulullah, panjenengan berwasiat kok seolah-olah ini sebagai wasiat perpisahan. Benar, tak lama beliau menyampaikan hal tersebut. Beliau meninggal dunia. Wasiat tentang apa? May ya'ish minkum ba'di. Orang yang hidup setelahku nanti fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan hidup dalam perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati. Maka dalam kondisi apapun pada waktu itu, beliau menasihatkan untuk kita memegang teguh sunnah-sunnah Nabi kita yang mulia, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan beliau mewasiatkan kita untuk berpegang teguh kepada ajaran yang pernah diajarkan kepada para sahabatnya, yang penghulu di antara mereka para sahabat adalah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yang mereka hidup di atas bimbingan Rasulullah, di atas petunjuknya Allah tabaraka wa ta'ala. Apa kata beliau? Addu alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnahku tersebut. Gigitlah sunnah para sahabatku tersebut. Alaiha bin nawajid, dengan gigi-gigi geraham kalian. Kata Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jangan sekali-kali kalian memperbarui atau mengikuti perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena sungguh setiap perkara yang diada-adakan itu akan menjurus kepada penyimpangan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar, Rasulullah itu bersabda, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara kecuali berdasarkan dengan wahyu. Kaum mukminin, orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi, dikabarkan oleh Rasulullah nanti pada akhir zaman, dia seperti orang yang terasing. Dia seperti orang asing. Ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dulu Islam itu datangnya ya begitu, diejek-ejek. Nanti belakangan juga demikian. Bahkan sekarang itu yang mengejek seringkali orang yang mengaku Islam sendiri. Istihza'u biddin. Padahal itu sesuatu yang terlarang.
Banyak orang Islam sendiri kadang-kadang menjelek-jelekkan agamanya sendiri. Dan sedikit banyak ini akan berbuah menjadi ujian. Ujian bagi orang yang berusaha teguh hidup di atas sunnah. Ujian bagi orang yang ingin hidup dengan Islam yang sebenarnya. Maka benar kata mereka para ulama hari ini, intakalamna anisyirik, kalau kita berusaha memurnikan Islam dengan menjauhi kesyirikan sebagaimana Rasulullah menjauhi kesyirikan, nabadana ahlu syirik, kita akan dimusuhi oleh orang-orang Islam yang masih berkecimpung dengan kesyirikan. Dia Islam, mengaku Islam, KTP-nya Islam, tidak mau kalau tidak dikatakan Islam, tetapi dia kalau ada orang mengatakan kesyirikan, dia malah menolak dan membencinya. Sedikit-sedikit kok syirik, sedikit-sedikit kok syirik. Wa in takalamna anis sunnati, benar hari ini kalau kita ngomongin tentang sunnah Nabi yang mulia, nabadana ahlul bid'ati, sedikit banyak kita akan dimusuhi orang-orang yang masih melakukan kebidahan. Katanya itu adalah orang yang membuat orang menjadi bertikai padahal ingin meluruskan prinsip ajaran Islam. Wa in takalamna anid dalil, kalau hari ini kita ngomongin tentang dalil wal hujjah dan dalil-dalil atau hujjah-hujjah, nabadana ahlut ta'assubil madhabi, kita akan dibenci sama orang-orang yang fanatik madhab, fanatik satu kelompok tertentu, fanatik satu ajaran tertentu, fanatik kepada satu organisasi tertentu, fanatik kepada orang tertentu. Yang diunggulkan bukan qala Allah wa qala Rasulullah, tetapi yang diunggulkan adalah ku yang lain, kelompokku, organisasiku, grupku, partaiku, ku yang lain. Umat Islam itu hanya boleh fanatik dengan maqala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmis sahabah, sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Jadi yang diikuti bukan figurnya, tetapi yang diikuti adalah maqala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi berbeda nanti adalah orang-orang hizbiyah, dia akan berdakwah kepada ku yang lainnya, kelompokku, organisasiku, dan ku yang lainnya. Tetapi ciri sunnah, dia akan mendepankan kalau dia mengikuti satu pendapat, dia ikuti adalah maqala Allah wa qala Rasulullah ala fahmi sahabatnya. Penjelasannya itu bukan fanatiknya kepada satu kelompok tertentu. Hari ini wa in takallamna anil Islam, kalau kita ngomongin tentang Islam, warabatnahu bil hayat, nabadana ilmaliyun wa liberaliyun wa ashbahahum. Kita itu akan dimusuhi sama orang-orang yang mengaku Islam, tapi Islamnya Islam liberal. Mengaku Islam, tetapi Islamnya Islam sekuler. Mengaku Islam, tapi rujukan Islamnya bukan Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi apa? Rujukannya ilmu filsafat. Rujukannya ilmu filsafat. Metode berpikir dengan akliyah, akal yang dulu pernah dihembuskan dan ditanamkan di dalam tubuh kaum muslimin oleh orang-orang non-muslim. Mereka beragama dengan akal, kemudian dianggap supaya terlihat ilmiah dan islami, maka ilmu itu dirubah. Nanti namanya dirubah, ilmu filsafat itu dengan menjadi ilmu kalam. Ilmu kalam. Panjenengan kalau membicarakan hal ini barangkali di luar sana banyak akan yang menentangnya. Masa ini ilmu Islam? Apa iya? Mereka semuanya karena ini keberhasilan mereka menanamkan dalam tubuh kaum muslimin. Dia berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang sifat-sifatnya Allah,
tentang tafsir akidah, asma dan sifat, mereka tafsirkan dengan akalnya. Padahal tidak boleh. Akhirnya rusak. Akhirnya muncul penafsiran yang bermacam-macam. Muncul penafsiran yang berbeda-beda. Ketika kemudian sudah muncul perbedaan, mereka ingin diakui sebagai pendapat bagian dari kaum muslimin. Mereka ingin dikatakan ikhtilaful ulama. Ulama ini berselisih. Sejak dulu. Padahal tidak ada perselisihan zaman dulu kecuali antara ulama Ahlus Sunnah dan ulama Syiah. Ulama Ahlus Sunnah dengan ulama Jahmiyah. Ulama Ahlus Sunnah dengan ulama Mu'tazilah. Tidak ada perbedaan. Kecuali memang dari Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Tetapi ketika ilmu itu sudah berkembang diikuti oleh kaum muslimin, akhirnya mereka ingin dilegalkan. Mereka ingin diakui. Mereka ingin diakui. Akhirnya apa? Sedikit-sedikit perselisihan ulama. Padahal tidak pernah diperselisihkan hal tersebut oleh para ulama. Wabil khusus tentang masalah ilmu tentang akidah. Tidak ada perselisihan tentang ilmu akidah yang sebenarnya dalam tubuh Ahlus Sunnah itu, kecuali orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah tetapi yang sudah keterpengaruhan, kecuali yang sudah terfitnah agamanya. Terfitnah dalam judul kita hari ini adalah fitnah dalam agama itu. Fitnah itu ujian dalam agama, ya dalam agama kita. Akhirnya orang-orang yang berusaha berpegang teguh terhadap sunnah Nabi, berpegang kepada perintah Rasulullah, addu alaiha bin nawajid, mereka teruji agamanya ketika mau teguh, diejek-ejek dan diolok-olok, seolah-olah dia bukan bagian dari kaum muslimin. Kenapa? Karena orangnya minoritas, orangnya sedikit. Dikabarkan oleh Rasulullah, ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Dia terfitnah. Para ulama menjelaskan ketika Rasulullah bersabda bahwasannya ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, laisatil ghurbah mufaraqatul ahl. Bukanlah orang yang terasing itu orang yang terpisah dari keluarganya. Bukanlah orang yang terasing itu orang yang jauh dari negerinya. Wasafar min makanin ila makan, atau dalam keadaan safar. Al-gharib, orang yang terasing yang dikabarkan oleh Rasulullah itu adalah al-amilu bisunnati, orang yang berusaha teguh mengikuti wasiat nabinya, berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi walam yajid may yusa'iduhu, seolah-olah tidak ada orang yang menolongnya ala dzalik. Akhirnya bagaimana? Fayasiru bainal khalqi ghariban. Di tengah masyarakat orang tersebut menjadi kayak orang aneh karena tidak mengikuti kebanyakan manusia. Wa minallahi wa rasulihi qariba. Tetapi ingat, dia dekat, sangat dekat dengan Allah dan Rasulnya. Nah, tapi masalahnya kadang-kadang kita yang berpegang kepada sunnah itu juga ragu juga. Maka termasuk nasihat tema yang kita ambil dalam kesempatan yang hari ini kita ambil, fitnah dalam agama ini. Harus sering-sering kita ingatkan tentang nasihat Rasulullah ini. Karena kita ini orang yang berpegang kepada sunnah akan menjadi orang terasing. Menjadi orang yang sering dianggap aneh di tengah masyarakat. Padahal justru orang yang ahlul bid'ah, orang yang jauh dari prinsip ajaran, yang seharusnya yang bertobat itu mereka, syani'atun qabihatun, yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan jelek dan keji, yusammuna biha ahla sunnati yuriduna bidzalika aibahum watta'na alaihim. Mereka justru memutarbalikkan fakta. Dia yang menjelek-jelekkan, dia yang menuduh. Fihim indas sufaha wal juhal. Dan propaganda mereka berhasil. Berhasilnya hanya diikuti oleh orang-orang yang sebenarnya mereka tidak berilmu, kata Imam Ahmad. Orang-orang bodoh, kata Imam Ahmad.
Banyak orang yang terpengaruh itu karena dia tidak punya ilmu tentang sunnah, hanya ikut-ikutan. Fa anta inda sufiyah wahabi, kata para ulama. Kalian yang hari ini berpegang kepada sunnah Nabi dituduh dengan wahabi. Gitu. Wong jenggotan wong wahabi kae. Nah, wong wahabi ki apa to, Kang? Mbuh pokoke wahabi. Wis ngono kae. Nah, itu salah satu ngeten. Enten malih ingkang menuduh wa anta indal asy'ariyah. Kita ini kadang-kadang dari orang-orang berakidah asy'ariyah dituduh mujassimah, mujassim. Kita mengatakan Allah istawa 'alal arsy. Ini bab tentang akidah ya, Pak ya. Tentang asma dan sifat. Kita harus sering sebenarnya membahas tentang hal ini. Ini kunci kekokohan seorang akidah, seorang mukmin. Di luar sana itu, ketika kita berusaha menjelaskan Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu istawa 'alal arsy, ala wa irtafa'a tafsirnya. Tinggi di atas arsy-nya. Kemudian mereka menuduh itu orang-orang Wahabi. Dia itu orang mujassim, menyamakan Allah dengan makhluk. Allah kok katanya bersemayam di atas arsy. Yang menyatakan Allah istawa 'alal arsy itu Allah sendiri. Yang mengkabarkan itu Allah sendiri. Bila kaif, tanpa boleh bertanya bagaimana dan bagaimananya, tidak boleh. Ilmu tentang hal ini, Allahu istawa 'alal arsy ma'lumun. Ilmunya jelas. Dikatakan ilmu kalau qala Allah wa qala Rasulullah. Mengapa kita mengatakan Allah istawa 'alal arsy? Allah Al-Qur'an yang menjelaskan sendiri. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini dalil. Tetapi mereka tidak mau. Orang-orang filsafat, orang-orang ahlul kalam tidak mau. Masa Allah kok bersemayam? Masa Allah kok istawa 'alal arsy? Bagaimana istawanya? Ya kamu jangan nanya-nanya. Allah tidak menjelaskan bagaimananya. Huwa ma'lumun. Tentang ini maklum. Wa kaifiyatuhu huwa majhulun. Tetapi bagaimananya jangan dipikirkan. Majhul, tidak ada yang tahu. Karena Allah tidak mengkabarkan. Cukup diimani saja. Begitu. Akhirnya mereka membuat kesimpulan sendiri. Wah, itu orang-orang Allah dikatanya istawa 'alal arsy kayak makhluk. Dibilang-bilang sendiri, dituduh-tuduhkan sendiri. Itu awal mula orang-orang yang berakidah tentang tauhid, asma dan sifat dituduh mujassim. Katanya Allah disamakan dengan makhluk. Katanya Allah beristawa, bersemayam, katanya begitu. Siapa yang bilang Allah itu membutuhkan makhluk? Kita tidak pernah mengatakan. Kita mengungkapkan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Itu yang menyimpangkan sendiri Allah tanpa mengatakan bagaimananya. Kita juga tidak pernah menjelaskan begini dan begini bentuknya. Akhirnya yang dipotong-potong adalah ungkapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini yang mengatakan katanya Allah itu kalau turun sepertiga malam. Padahal Ibnu Taimiyahnya bilang tidak seperti turun saya dari mimbar ini. Kalimat tidaknya dipotong dan kemudian seperti turunnya dijelas-jelaskan. Akhirnya katanya kita mujassim. Tidak pernah ajaran yang seperti itu. Nah, akhirnya mereka menuduh-nuduh. Taib. Iwan Fidin. Maka ini adalah apapun yang terjadi di tengah masyarakat ketika kita sudah mengilmui. Karena kita sudah selama ini sudah jauh banyak belajar tentang ilmu, tentang akidah, ilmu tentang sunnah. Tetapi apa yang terjadi? Kita dapati ternyata akidah yang sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya hari ini banyak dijauhi oleh masyarakat. Justru yang larangannya malah dikerjakan. Maka pemegang sunnah, orang yang berusaha menjalankan sunnah hari ini menjadi tertuduh, menjadi minoritas. Maka dalam kondisi apapun agama harus kita kedepankan. Kita harus kokoh, kita harus kuat memegang ini.
Sekali-kali untuk memupuk keyakinan tentang hal sunnah ini, tentang akidah ini adalah sebagai ciri dari orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pertama apa? Taqdimul abdi ma yuhibbuhullahu wa yuhibbu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Apapun, meskipun kadang kita sebagai orang yang tertuduh, maka kita harus yakin bahwasanya inilah ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ciri orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan cinta, muwalat man walallah wa rasulahu. Dia harus memiliki loyalitas, kecintaan, keeratan dalam hubungan terhadap orang-orang yang sama, memiliki kecintaan yang sama kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kadang dia harus dibenci, kadang terus dimusuhi, kadang harus dicaci, diejek-ejek dan dicela. Ittiba'u rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah. Seperti dulu Rasulullah juga dimusuhi, begitu kita mengingat tentang sejarah-sejarah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti riwayat yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi, Siyar A'lamin Nubala. Beliau pernah menasihatkan, usikum bitaqwallah. Aku nasihatkan hendaknya kalian terus bertakwa kepada Allah dalam kondisi apapun. Wa usikum bil Quran, jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Fa innahu nurun bil lail al mudlim wa huda bin nahar. Fa'malu bihi ala makana min juhdin wa faqatin. Meskipun mungkin kadang kita menemukan susah dan lelahnya dalam mengikuti sunnah ini, bagaimana tidak? Di saat kita banyak orang berhiburan, bersenang, berjoget dan bergembira, kita menahan hati, menahan diri untuk tidak melakukannya. Demi kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Di saat banyak orang bergembira, bersenang-senang, kita menjadi orang yang menahan diri. Susah dan lelahnya. Faqaddim malaka duna dinik. Apapun yang terjadi, engkau harus memprioritaskan agama dan keyakinanmu terhadap sunnah ini, terhadap agama ini. Fa in tajawazal bala faqaddim malaka wa nafsaka duna dinik. Apapun itu, dalam kondisi senang, dalam kondisi engkau mudah menjalankan sunnah, atau ketika engkau dalam kondisi sulit dalam menjalankan sunnah Nabi itu, fa innal mahruba man khariba dinuhu. Orang yang rusak itu kalau sudah ketika orang prinsip agamanya yang rusak. Sunnah ini kita pegang kuat-kuat. Addu alaiha bin nawajid, kata Rasulullah. Addu alaiha bin nawajid. Ini sering kita sampaikan. Wal masluba man suliba dinuhu. Orang yang merugi adalah orang yang agamanya terampok, hilang ajarannya. Seperti orang punya sesuatu yang berharga diambil sama orang, tidak lagi berada pada dirinya. Ini haram, sudah tidak lagi dikatakan haram. Ini tidak boleh, banyak orang malah melakukannya. Gitu toh? Apalagi nanti setelah ini mungkin kita akan dalam waktu-waktu dekat ini akan menjadi teruji, kita betul-betul teruji. Di saat semua manusia mungkin menjadi pelaku-pelakunya. Panjenengan kalau saya tanya tentang hukum suap menyuap itu kan semua bilang haram toh. Tetapi betapa banyak nanti orang itu mengabaikan hukum suap menyuap sebentar lagi. Gitu. Saya biar ngomongnya jauh-jauh hari saja. Kok nanti pas hari H bisa rame. Ini mumpung urung patek panas gitu. Nah, mesti jauh-jauh supaya kita berhati-hati saja. Sebentar lagi itu kita akan menjadi tertuduh wong angel, kayak duit malah moh. Orang kaya uang-uang kayak. Nah, begitu. Tertuduh kita. Mengapa kita begitu? Kita itu ingin menjaga agama kita. Hukum suap menyuap yang bagian dari agama kita itu biar tidak terampok, biar tidak hilang dari diri kita. Semoga terus terjaga. Kita pantangan itu untuk kita jauhi, perintah untuk kita kerjakan. Ini yang dilakukan oleh mereka para salafus soleh dahulu. Dalam contoh-contohnya, fitnah dalam agama itu maksud pembahasan kita sering seseorang itu agamanya teruji.
terfitnah, teruji, tetapi dia abaikan seolah itu bukan bagian dari ajaran agamanya. Etok-etok ndak roh, Pak. Alah kancane kakeh kok. Etok-etok ndak roh wae. Wis to. Meneng-menengan wae. Meneng-menengan nanging Allah nggih sumerep. Nggih napa mboten? Sumerep Allah. Ujian itu kadang-kadang yang mengenakkan, Pak, ndak mesti yang sulit-sulit. Nanti kita sebutkan yang sulit-sulit, yang tidak mengenakkan. Ini ngomong yang enak-enak dulu. Diuji diparingi bondo, arto gitu. Padahal itu haram. Nah, mungkin juga bentuk yang lain. Orang yang banyak teruji itu teruji dengan sesuatu yang enak-enak. Di antaranya sanjungan-sanjungan, pujian-pujian. Itu bisa menghilangkan keikhlasan dalam hati. Sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian dianggul-agulkan, diagung-agungkan. Ini kemarin dalam Masjid Ibrahim bab tentang al-ghulu fis sholihin. Nah, begitu memang agamanya saling berkaitan. Iyyakum wattamaduh fa innahu adzabhu. Kadang ada orang itu agamanya teruji, lepas, terampok gara-gara digunggung. Akhirnya ketika dia melakukan kemaksiatan digunggung-gunggung, ketika melakukan kebaikan digunggung, akhirnya riya. Hilang semua kalau sudah syirik. Riya syirik toh? Ya hilang. Maka kata Rasulullah, iyyakum wattamaduh. Jauhilah olehmu suka dipuji, suka disanjung-sanjung. Fa innahu adzabhu. Orang yang disanjung-sanjung itu ibaratnya seperti orang yang disembelih. Sinten sing matur? Rasulullah. Orang yang suka dipuji-puji itu ibaratnya dia disembelih. Jatuh sudah, keikhlasannya hancur, semuanya hancur. Wailaka qata'ta unuqa sahibak. Dalam sebuah riwayat disebutkan kalau engkau memuji saudaramu, celaka kamu. Kenapa kamu potong leher saudaramu? Tapi kebanyakan orang senang toh, tidak dipuji. Orang dikasih duit senang toh, senang. Dipuji juga senang. Padahal kata mereka para ulama, wailaka qata'ta unuqa sahibik. Kamu telah memotong leher saudaramu. Qata'ta unuqa sahibik. Kamu telah memotong leher saudaramu. Itu orang yang kalau dia suka dipuji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul maddahin, kalau ada orang memuji-muji sukanya itu, gunggung-gunggung senenge ngelem-ngelem, ngumbul-ngumbul nih kancane. Dinggunggung ben lali daratan, ben ngeleyang-leyang lek ceblok ben loro. Nah, mengatakan fa'fu fi wujuhim turab. Lemparkan ke dalam wajahnya, ke wajahnya dengan pasir. Dalam banyak riwayat ini baca Rasulullah, Imam Muslim meriwayatkan amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anathia fi wujuhil madahina turaba. Rasulullah sering memerintahkan kalau ada orang memuji-muji maka, tapi betapakah banyak orang zaman sekarang itu malah yang dicari pujian. Gitu. Beragama pengen dipuji semuanya, padahal kalau kita di antara minas sunnah, semakin kita bisa menjalankan sunnah, orang itu semakin banyak diam. Khawatir banyak salah, khawatir tidak diterima, khawatir kalau menjadi dia semua amalannya batal. Diam, menjadi pendiam, seperti disembelih. Makanya dulu kalau para sahabat ketika ada orang memuji ini, lek panjenengan pamit dipuji, panjenengan lempar pakai pasir mboten, Pak? Kamu digunggung ngono panjenengan. Digunggung ngono. Digunggung-gunggung panjenengan lempar dengan pasir napa mboten? Lek biyen sahabat iki tibake langsung, Pak. Sahabat niku kula kutipaken niku wonten kitab Syiar A'lamin Nubala. Imam sinten? Az-Zahabi nggih. Imam Az-Zahabi niki meriwayatkan pada suatu hari Ubadah bin Somit, sumerep Ubadah bin Somit sinten? Orang Muhajirin apa Ansor? Lah dulur apa dhewe Pak niki? Mosok ndak kenal kalau dulure. Dulur kaum mukminin. Ubadah bin Somit niku tiyang ingkang nate pertama kali melakukan baiat kepada Rasulullah. Berarti orang Ansor dalam baiat Aqobah pertama dan yang kedua. Nah, termasuk ini Ubadah bin Somit. Orang Madinah termasuk orang Madinah yang pertama-pertama masuk Islam.
Pada suatu hari ilmu tentang melempar dengan pasir ini diilmui oleh Ubadah bin Somit. Pada ketika Rasulullah sudah meninggal, Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Muawiyah bin Abi Sufyan khalifah mana? Bani Umayyah. Khalifah pertama Bani Umayyah ini Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika dia menjadi khalifah, pada waktu itu ketika pada waktu adzan salat Jumat, fa'adzana yauman faqama khatibun yamdah Muawiyah. Salat Jumat kan. Ada khatib khutbah, ucap-ucap khutbah dia memuji-muji sang khalifah. Wa yuthna alaihi faqama Ubadah niku langsung ngadeg, Pak. Lah awake dhewe kira-kira dipentungi wong zaman sakniki nggih. Nah, niki begitu kuatnya mereka dahulu para sahabat itu memegang teguh perintah Rasulullah bahwa itu berhati-hati terhadap sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah. Menjaga sunnah. Tidak boleh orang itu suka memuji-muji begitu. Langsung Ubadah berdiri. Fayadihi biturab. Dia berdiri sambil bawa tanah. Fahasyahu fi mamil khatib. Apa Pak? Lemah ini ku dijejel neng khatib iki mang. Akhirnya seneni Muawiyah niku Ubadah bin Somit. Fadhiba Muawiyah marah pada waktu itu. Faqala lahu Ubadah, Muawiyah innaka lam takun ma'ana hina bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil bai'ah ala sam'i wa ta'ah fi mansyatina. Muawiyah, kamu masuk Islam belakangan, saya pertama-tama masuk Islam. Kami berbaiat kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan tidak boleh orang itu suka memuji-muji. Itu azab seperti orang menyembelih. Akan merusak orang yang memuji dan akan merusak orang yang dipuji. Nah, aina nahnu min akhlaqis salaf. Syekh Abdul Aziz Al-Jalil menulis sebuah kitab Aina nahnu min akhlaqis salaf. Kira-kira kita nih banding dengan para ulama seperti ini seperti apa? Di saat manusia senang dipuji, pada waktu itu mereka para sahabat menasihatkan jangan suka dipuji. Jadi kalau kita menasihatkan ojo senang digunggung itu ya minas sunnah. Supaya agama kita selamat, tidak terfitnah, tidak teruji. Akhirnya semua yang kita lakukan karena riya semuanya akan sia-sia. Memang sulit. Perkara riya dan ikhlas itu sangat sulit untuk kita tanamkan atau untuk kita hindarkan namanya riya. Ini yang disebut dengan dampak kejiwaan kata mereka para ulama. Naam. Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafiyya. Tapi panjenengan jangan, ini Imam Ghazali menyebutkan ada yang tercela itu orang-orang yang ingin mencari-cari gunggungan tadi itu. Kalau nanti kita baik, tapi kemudian orang memuji kita, atau kita mungkin orang yang dermawan, kemudian orang memuji kita tanpa kita mengharapkannya, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah busrul mukmin, mungkin adalah karunia ketenaran yang diberikan oleh Allah, seperti buah-buah yang diceritakan, seperti dulu Abu Bakar suka berderma, berinfak, Utsman suka berinfak, sahabat fulan suka berjihad, sahabat fulan suka seperti begitu. Nah, begitu. Itu ujian tentang fitnah agama yang menyenangkan. Ujian fitnah tentang agama yang tidak menyenangkan. Kira-kira bahwa panjenengan duwe pekerjaan, padahal pekerjaan panjenengan itu bisa mengantarkan sesuatu yang haram. Terus sampean kon mandek ngono panjenengan purun. Pemoki berkaitan karo agama nih panjenengan. Kudune purun. Wah aku ki kok nyambet gaweku kok dosa ya. Nyambet gaweku kok dosa ya. Begitu muhasabah diri. Demi tegaknya agamanya karena dia sedang terfitnah dengan harta atau gaji dari pekerjaannya tersebut. Contoh yang seperti ini dikabarkan oleh mereka para ulama, seperti Imam Az-Zahabi juga meriwayatkan Syiar Alamin Nubala. Ada pada suatu hari, pada ketika pada waktu itu orang-orang yang niki kita contohkan saja ketika pertama kali Khalifah Al-Ma'mun memaksa orang untuk meyakini Al-Quran itu adalah makhluk. Semua orang ditangkap, sampai termasuk Imam Ahmad dan yang lainnya, ditangkapi semuanya.
Ada orang yang ditangkap itu bagian pengikut Ahlussunnah itu bawahannya khalifah, dan kemudian dia dipanggil. Dan setelah dipanggil oleh Khalifah Al-Ma'mun, dia mengatakan qala da'ani wa qara'a alayyal kitab. Aku dipanggil dan dibacakan surat dari Khalifah Al-Ma'mun. Fa idza fihi imtahin Affan kuwi takonono. Kalau dia mau mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, gajine, uangnya akan saya berikan. Tetapi kalau tidak mau mengikuti pendapatnya Imam Ahmad, mengatakan Al-Qur'an kada wa kada fa in qala dzalika fa aqirrahu ala amrihi, bayarane wenehno. Wa in lam yujibka ila ma katabtu bihi ilaika faqta anhu alladhi yujra alaihi. Jangan berikan jatah gajinya. Wa kana al-ma'mum yujri al-af'an kulli syahrin 500 dirham. Pinten? 500 dirham. Ketika itu dipanggil lah Affan. Wahai Affan, ini khalifah bilang begini. Apa yang dikatakan khalifah Affan pada waktu itu? Affan, awakmu mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamullah, awakmu ora digaji. Duitmu ora diwenehke. Cara basa Jawane lek awakmu dipecat, ngoten paling ya. Ora oleh bayaran ngoten. Panjenengan kira-kira apa ngoten niku dihadapkan kalau panjenengan ngono, panjenengan pilih agamane sing kenceng apa pilih duwite? Kira-kira pomo agamane sampean terfitnah, teruji babakan duit kados ngaten niku. Panjenengan pilih ndi? Muga-muga pilih agama nggih. Meskipun banyak yang pilih dunya. Aku mau nggih makan anakku apa? Aku iki ora agama ya agama, nanging kerja ya kerja. Nah, akhirnya sing haram barang diambil. Affan tidak. Ketika apa yang kamu katakan tentang hal ini wahai Affan, kalau kamu mau mengatakan sesuai keinginan khalifah, kamu akan diberikan uangmu seperti biasanya. Lek ndak, kamu akan diputus, tidak dikasih uang itu. Fakultu wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Kile ora wong kuat imane apa kuat ngeten iki? Nggih mboten? Apa artinya? Saya lebih percaya kepada Allah yang Maha memberi rizki. Rizki itu bukan dari sang khalifah, tetapi rizki datangnya dari langit, dari Allah. Masya Allah, Pak. Pama panjenengan itu kuat napa mboten ngeten iki? 500 dirham lho, Pak. Wadah. Nggih. Panjenengan kinten-kinten ngaten iki wani ini adalah buah keimanan terhadap takdir. Makanya kita perlu belajar akidah. Buah keimanan terhadap takdir itu al-imanu bil qadari min akbarid dawai. Stimulus pemicu terbesar di dalam hati tad'u ilal amali wan nasyat. Orang yang bisa mengucapkan seperti ini hanya orang yang percaya dengan kuat imannya kepada takdir. Orang oleh rezeki gone Khalifah Al-Ma'mun, ya bakal rezeki kok dalan liyane, ngoten lho. Tapi tidak semua orang punya kekuatan hati seperti ini. Di Tulungagung itu ada Pak Ikhwan, lanang wedok. Dia itu pegawai sebuah kantor ribawi, bang, ngoten mawon nggih, bang, gajinya besar, manten anyar, biyen jurusane kuliah nggih niku, dadi kabeh, sebuah bank ternama di Indonesia ini, ternama, bahkan se-Asia, kerja teng mriku, medal Pak dan ini, setelah tahu hukum ribanya tadi itu. Dia medal sakniki sadian nasi bungkus. Nah, lek ora diparingi kekuatan ngoten niku mboten kuat, Pak. Awake dhewe pun nyanyi ujian sing padha ngoten kira-kira kok kuat napa mboten kira-kira. Kathah kisah-kisah ngoten niku. Ini kan kita bahasa salafus saleh nggih. Nah, keimanan terhadap takdir itu akan memicu orang itu kuat hatinya. Rezeki itu sudah dijatah. Ora oleh gok dalan A yo dalan B ngoten lho. Ora bakal keluwen. Sebabnya napa? Lek sampun telas rezekine tiyang niku sedo. Berarti lek dereng tasik sedo berarti tasik enten rezekine. Bakal diberi dari jalur yang lain. Ya mungkin kadang-kadang rodok kaget paling ngoten namungan.
Biasane koceh duit kok namung mik sithik. Biasane numpak mobil mewah kok sampai peda ontel. Kadang ngoten paling rada kaget. Biasane ora kudanan malih kudanan. Ngoten paling mik namung ngoten. Ini tidak hanya orang-orang seperti itu. Ridho bi qadaillahi wa qadari. Dia ridho dengan semua ketetapan Allah tadi gitu. Afwan ketika dipaksa agamanya terfitnah tadi itu, dia kuat. Nah, begitu. 10 menit lagi ini. Jadi malih nggih. Contoh malih kekuatan dan diberikan oleh Allah tabaraka wa taala. Al-imanu bil qadari, orang yang beriman terhadap takdirnya kuat. Itu yab'ats fil qulubis syuja'ah. Hati itu menjadi kuat. Ala muwajahatis syada'id, kalau menghadapi musibah-musibah. Nah, demikian. Termasuk Imam Ahmad ketika itu yang teruji. Kalau ini adalah pegawainya sang khalifah, Imam Ahmad ulama. Tapi ini sebagai nasihat, sebagai para tokoh-tokoh agama. Jangan mudah berfatwa yang menyimpang. Imam Ahmad ketika dipaksa semuanya ditangkapi, pada waktu itu semua orang, apa yang terjadi? Pengen menghibur Imam Ahmad. Dia datang kepada Imam Ahmad, termasuk Asim bin Ali. Ketika itu dia cari teman-teman, siapa yang mau ketika Ahmad ditangkap, mau dibawa ke penjara, ayo baturan aku arep nemu Imam Ahmad. Kenapa? Dia khawatir Imam Ahmad kalau sampai Imam Ahmad itu berubah pikiran. Ibarat ngeten iki koncone awake dhewe padha-padha ngaji sunah, rodok berubah pikiran. Ya dinasehati. Piye kok malah rodok ngono kae maliyana ngoten. Ini juga, ayo sapa sing pengin baturi aku. Mboten enten tiyang niku sing badhe purun baturi sing wani, bare enek sing wani. Wah, kok dianu illa rajulun yaqumu ma'i fanatiya hadza rajul fanukallimahu. Tak takoni tiyang niku qala fama yujibu ahadun thumma qala banu abil laits ana aqumu ma'aka ya abul husain faqala ya ghulam khuffai. Wis lek ngono ya abul husain ablugu ila banati, aku tak pamitan anakku sik to. Tak pamitan jali anakku engko piye. Ternyata amen anak wedoke niki nangis. Engko iki sanuke bapakku di penjara kados Imam Ahmad ki digepuki. Enten sing kuat, enten sing mboten. Terus dia cerita setelah dia datang, wajah kitabu ibnatai. Ketika dia mengatakan ini dhahabtu ilaihinna fabakina. Aku mau nemui anak-anakku, anak-anak wedok aku bodoh nangis pripun niki. Lah niki wau sing ngajak niku beda lek karo anakku. Iki aku oleh surat teko anakku. Wajah kitabu ibnatai Asim bin Wasib ya abana. Innahu balagona anna hadha rajula akhadha Ahmad ibn Hanbal. Kula kok mireng Imam Ahmad ditangkap dan disiksa. Lek panjenengan badhe mriko menasihati Imam Ahmad fadarabau ala ayyakul al-Qur'anu makhluk fattaqillah. Lek engko panjenengan dipeksa suruh mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, wala tujibuhu wallahi li ayyatiyana na'iyyuka ahabbu ilaina min ayyatiyana annaka ajabta. Aku anak-anake matur, lek panjenengan ku mulih nanging panjenengan pemikirane wis malih, kula mboten demen. Kula malah luwih demen panjenengan sedo sing mulih mayite nanging tetap bersih teguh da atas kalimat tauhid. Tentang akidah ini kan tauhid asma dan sifat. Anaknya kuat. Imam Ahmad akhirnya dinasihati oleh tiyang niki wau. Imam Ahmad panjenengan niku qudwah. Aja sampai panjenengan malih. Akhirnya piyambakipun Imam Ahmad satu yang menasihati. Datang lagi orang dari Arab gunung, dia datang. Setiap orang yang berpas-pasan dengan Imam Ahmad ketika dikeler mau dibawa ke penjara itu, seperti Saleh bin Ahmad menyatakan bahwasanya sirna ila ruhbah. Kami bertemu dengan Imam Ahmad, kami mengatakan, dia mengatakan ayyuhum Ahmad bin Hanbal. Siapa di antara kalian yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal katanya. Faqila lahu hadza faqala lil Jamal. Dia mengatakan kepada penuntun untanya Imam Ahmad, sebentar. Saya mau bilang kepada Imam Ahmad, ala rislik. Sebentar wahai fulan yang menuntun unta. Ya hada ma'alaika an tuqtal ma hahuna
wa tadkhulal jannah. Imam Ahmad, semangat ya. Kalau kamu terbunuh gara-gara memperjuangkan ini, surga menantimu. Wah, begitu. Nah, akhirnya faqila li hadza rajulun minal arabi min Rabi'ah. Wih, wong Arab gunung, wong pedesaan. Akhirnya Imam Ahmad semakin kuat, wong Arab gunungnya kayak semangat begitu. Tapi ilmunya sama. Dia mengatakan, qala ya Ahmad, wahai Ahmad, iyaktulka, kalau mereka nanti membunuhmu, al-haq mutasyahidan, kamu hidup, kamu mati dalam keadaan syahid. Wa in ista hamidan, kalau nanti kamu hidup tidak dibunuh, kamu akan mulia karena telah memperjuangkan agamamu. Dalam kondisi terfitnah agamamu, kamu masih kokoh memperjuangkan agamamu. Mengatakan, ini termasuk fitnah agama sing mengenakkan apa sing menyulitkan? Ndak enak nggih? Ndak enak, termasuk ndak enak karena dipentungi. Imam Ahmad itu waktu itu terus dipentungi, Pak. Terus dipentungi. Jadi memperjuangkan sunnah itu intinya Bapak-bapak Ibu sekalian, ini hanya contoh. Contoh. Kalau tadi saya bilang tentang suap menyuap, itu kita tahu hukumnya haram. Ya kalau kita sudah ngaji jangan menerima suap menyuap. Jangan juga kemudian kita menjadi penyalurnya. Jangan yang menerimanya atau yang memberi atau yang mengantarkan, sama saja. Tidak berkecimpung di dalam situ. Ini kalau kita tarik dalam permasalahan yang sangat banyak. Sunnah tentang apa saja? Tentang kesyirikan dan sebagainya. Kebidahan dan sebagainya. Sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teguh. Dulu mereka sampai dibunuh, Pak. Sampai dibunuh mereka itu, bahkan mereka rela, sepenting agamanya kalau saya mati, tetapi mati dalam keadaan kuat dalam menjaga agamanya. Bukan mengotori atau membuat agama kita rusak. Contohnya banyak. Sampai, mohon maaf, mungkin agak jauh ini, tidak mengapa kita sampaikan, yang sering, mungkin ini kurang sekitar 4 bulan lagi, kita akan mungkin kadang-kadang plerok-plerokan karo tanggane, goro-goro bodora bareng. Ini kita rahasia umum kok ngeten iki. Samben bodo utawi poso mesti plerok-plerokan. Fa in tanazatum fi syai', kalau kamu berselisih, berbeda pendapat, kembalikan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya. Begitu orang yang beriman. Bagaimana dulu Rasulullah, bagaimana dulu para sahabat, begitu. Apa ada kisah tentang ini? Imam Az-Zahabi juga meriwayatkan dalam Syiar A'lamin Nubala. Pada suatu hari, ini dipahami oleh Imam Az-Zahabi ketika beliau menjelaskan, panjenengan buka kitab Syiar A'lamin Nubala, ada kitab-kitab yang menjelaskan tentang kisah para salafus soleh. Buat itu silih para ulama. Termasuk Imam Az-Zahabi ini, Syiar A'lamin Nubala. Di antaranya adalah Hilyatul Auliya. Di antaranya ada Sifatu Sofwah. Ada Abu Nuaim Al-Asfahani, ada Imam Al-Jauzi. Kalau baru buku-buku yang baru ini di antara tulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Jalil Al-Jalil, Aina nahnu min akhlaqis salaf. Sebut gitu. Sebagai keteladanan kepada ulama salafus, para salafus soleh. Imam Az-Zahabi, ini kita bahas bukunya Imam Az-Zahabi. Dalam tarjamah Al-Imam Asy-Syahid, seorang ulama qadi Madinatul Barqah. Seorang qadi Madinatul Barqah. Qadi, ya kalau dalam sekarang mungkin seorang kiai, ulama, hakim, begitu. Dari kota Barqah, namanya Muhammad ibnu Al-Hubali. Muhammad bin Al-Hubali. Pada suatu hari, atahu Amirun Barqah. Gubernur Barqah mendatanginya. Kenapa? Karena dia diperintahkan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada waktu itu. Ini awal-awal pertama kali ilmu filsafat dicintai atau mulai masuk dalam tubuh kaum muslimin pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Khalifah dari Daulah Bani Al-Abbasiyah. Pertama kali mulai diterjemahkan buku-buku filsafat dari filsafat Hindu Buddha, dan pertama kali diterjemahkan buku-buku filsafat dari Yunani kuno yang nanti menjelma menjadi ilmu kalam dalam Islam. Nah, pada waktu itu faqala ghadan al-id, wahai
Pak Yai kalau mungkin dalam bahasa gitu, Pak ulama atau ustadz kalau zaman sekarang, besok waktunya sudah hari raya. Hah? Hari raya? Naam. Hatta nara al-hilal. Tidak wahai sang gubernur, kita akan berhari raya sesuai dengan sunnah, yaitu setelah bulan terlihat. Wala ufattirin nas. Saya tidak akan memberitahu orang-orang untuk mereka segera berbuka sampai hilal terlihat. Wa ataqallat itsmahum. Kemudian mereka akan mengikuti, kemudian dosanya akan terus faqala fi hadza jaa kitabul mansur. Sampean wani menentang perintahnya khalifah. Ini Abu Ja'far Al-Mansur memerintahkan untuk besok ini hari raya. Wa kana hadza min ra'yil Ubaidiyah. Ini adalah pemikirannya yang diikuti oleh yaitu Ubaidiyah. Ini yang termasuk orang yang pertama melegalkan tentang ilmu hisab. Yufattiruna bil hisab, yang mereka biasa memerintahkan untuk berbuka, berpuasa dan berhari raya dengan ilmu hisab. Pertama kali waktu dipraktekkan. Wala ya'tibiruna ru'yah, mereka tidak mau menggunakan ru'yah. Falam yura hilal, padahal hilal belum terlihat. Akhirnya ulama niki mboten purun berfatwa tentang besok hari raya karena belum dilakukan ru'yatul hilal. Fa asbahal amiru bitubuli wal bunuti wa uhbatal id. Maka keluarlah sang pemimpin tadi besok pagi, dikeluarkan seluruh peralatan untuk sholat id. Apa itu mungkin ya tikarnya dan sebagaimana alat-alat untuk sholat id. Faqala al-qadhi, ulama itu tadi bersikukuh, la akhruj wala usalli, ngapunten kula mboten nderek salat. Karena ini pertama kali bingung ketika pertama kali dilakukan ilmu hisab pada waktu itu. Fa amaral amiru rajulan khotoba, diperintahkan ya wis orang berkhutbah. Kemudian dilakukanlah salat id. Akhirnya jaro ilal mansur fatulabal qadi ilahi fa uhdir. Sesuke bar bodo aku diceluk dawe iki mau cerita. Faqala lahu tanassal. Dia diperintahkan kepadanya, akuilah kesalahanmu. Wa'fu anka, aku akan maafkan engkau. Wa imtana wa famtana fa amara fa'ulika fi syams. Akhirnya di PMB boten ngakoni, boten purun. Apa yang terjadi, Pak? Orang yang pertama kali menentang ketika terjadi dilakukan hisab diseret di tengah matahari ila an mata, sampai meninggal dunia. Jadi memang ada unsur pemaksaan zaman dulu itu. Ketika orang-orang Mu'tazilah menguasai pemerintahan, konsep-konsep Mu'tazilah, prinsip Ahlussunnah itu digeser, dipaksa sampai ini Muhammad Al-Hubuli diseret di tengah matahari, wa kana yastaghithul atas, dia digantung, diterik matahari yang dia kehausan, dia minta air minum. Falam yusko, tidak ada seorang pun berani memberi air minum. Thumma solabuhu, dia dipenteng ala khosabah. Khosabah niku kayu, dipenteng di kayu. Fala'natullah ala dzalimin. Perawi riwayat ini menyampaikan semoga Allah melaknat orang-orang zalim. Ini apa? Memperjuangkan teguh tentang prinsip bahwasannya berpuasa dan berhari raya itu hanya dua. Satu, ru'yatul hilal. Kedua, menyempurnakan bilangan 30. Tidak pernah digunakan hisab. Tapi sejak pada waktu itu ilmu hisab dipaksakan, sampai hari ini kaum muslimin selalu bodone ndak bareng. Sampai hari ini. Sampai kadang 5 hari raya ada. Dulu tidak pernah seperti itu. Karena pakai satu prinsip yang sama dengan sunnah. Nah, itu. Maka kita akan mengetahui tentang ilmunya, tentang sunnah ru'yatul hilal ini dari Rasulullah, dari para sahabat. Ketika orang kemudian dipleroi, dicibiri, begitu ya teguh saja kita. Apa yang kita gunakan ini sesuai dengan petunjuknya Rasulullah. Dipleroi, ndak podo karo kanca-kancane. Iki mah mutok sing urung bodo. Kabeh lho wis bodo. Dilok-lokne kan. Kadang-kadang ngaten. Itu contoh lain. Banyak contoh di masyarakat dalam praktek. Ketika agama, konsep sunnah itu terfitnah, kemudian kita teguh, dan begitulah seharusnya. Teguh. Bukan malah bingung. Kabeh bener. Nah, kabeh bener itu bingung namanya.
Berarti tidak punya pendirian. Ya kamu yang pakai yakini yang mana? Sunnah, ya sunnah dengan ru'yatul hilal. Dicontoh. Ngeten iki lagi dibahas pas mepet-mepet bodo kadang-kadang rame. Pas mepet bodo. Sengaja rodok jauh-jauh hari ngeten iki kadang-kadang boten. Nah, karena orang patek mikir sesuk bodo apa ndak. Pas sesuk aku kudu bodo kadang rame tukaran. Oke, ini Pak. Itu ilmunya. Banyak Pak nggih contoh tentang ketika agama itu terfitnah, teruji. Keyakinan tentang sunnah itu. Jangan menjadi orang yang kadang abang, kadang hijau, bunglon, ikut sana, ikut sini, tidak punya pendirian. Maka sunnah itu harus teguh dalam hati. Begitu ya. Ketika fitnah dalam agama itu menghampiri kita, kita harus mengambil pendapat yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Contoh yang lain banyak Pak, ya? Bisa dicari-cari sendiri. Banyak tentang masalah apa saja. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Moga ditutup kali doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.